faqad azantuhu bil harbi. Man 'adani waliyan, barang siapa yang menyakiti, yang memusuhi waliku, kata Allah. Jadi barang siapa yang memusuhi waliku, yang menyakiti waliku, faqad azantuhu bil harbi, maka aku umumkan untuk memeranginya. Masya Allah. Orang yang menyakiti waliullah berperang sama Allah, diperangi sama Allah. Wali itu artinya kekasih, kekasihnya Allah yang memiliki wilayah. Ya. Wali itu kekasihnya Allah. Paham ya? Jadi orang yang memusuhi wali Allah maka berperang melawan siapa ya? Allah. Nggak akan bisa menang, pasti kalah. Di antara syarat menjadi wali Allah, di antara syarat menjadi kekasihnya Allah, yang pertama alim. Ya. Orang itu harus alim kalau pengen menjadi kekasih Allah. Paham? Alim itu berilmu. Kalau ingin menjadi kekasih Allah, yang pertama syaratnya harus alim. Nggak mungkin ada wali yang nggak alim. Paham? Masa ada wali yang nggak alim? Nggak mungkin. Ada orang biasa, kalau dikehendaki sama Allah menjadi waliullah, bisa jadi nggak? Bisa. Ya. Orang biasa dikehendaki sama Allah untuk menjadi walinya, bisa nggak? Bisa. Wa man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang dikehendaki sama Allah kebaikan, kesolehan, yufaqihu fid din, ya pasti akan diberikan pemahaman akan masalah agama. Kalau seseorang dikehendaki sama Allah menjadi orang baik, diberikan pemahaman akan ilmu agama. Tadinya orang biasa, tadinya bukan orang alim. Kalau Allah mau, bisa nggak? Bisa. Yang tadinya nggak alim bisa jadi orang alim. Itu syaratnya. Paham ya? Apa syaratnya pertama tadi? Alim. Dari mana telepon? Kalau nggak alim gimana mau jadi kekasih Allah? Ya, ya kalau wudunya nggak benar, syariatnya nggak benar gitu, sholatnya nggak benar, nggak tahu rukun syarat rukun sholat nggak tahu, ya gimana mau jadi kekasihnya Allah? Paham ya? Adapun rukunnya, kalau ingin menjadi waliullah, menjadi kekasihnya Allah, harus mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Amar ma'ruf nahi munkar. Harus itu, mengerjakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Itu rukunnya yang pertama. Seseorang yang ingin menjadi kekasih Allah. Adapun yang kedua, rukunnya itu perbuatannya beribadah, ya, secara syariat dipenuhi itu syariat yang diperintahkan oleh Allah. Dan hatinya dipenuhi dengan nur hakikat. Hatinya dipenuhi oleh nur hakikat. Rajin berbuat baik, rajin beribadah kepada Allah, ya. Dan hatinya, kalbunya dipenuhi dengan hakikat.
perbuatannya senang sama ibadah, senang sama yang namanya melakukan kewajiban yang Allah perintahkan. Jadi kalau mau ibadah senang, tidak jadi beban, itu diantara salah satu ciri wali. Dia alim, ya, mengerjakan perintah Allah, nggak senang sama perbuatan maksiat, selalu melakukan perbuatan baik, baik itu yang diwajibkan atau yang sunnah, dan hatinya dipenuhi dengan nur hakikat. Paham? Bahwasannya saya bisa beribadah karena Allah. Paham? Bukan karena memang diri saya, tapi karena memang Allah yang menggerakkan tubuh saya. Ketika mendapat rezeki, Allah yang memberikan rezeki. Yang menjadi penolong Allah. Paham gak? Nggak cinta sama jabatan, nggak cinta sama pujian, nggak cinta sama harta. Senang sama harta ya sekedarnya aja, jembatan untuk beribadah kepada Allah. Senang yang utama sama ibadah kepada Allah. Allah melakukan kewajiban yang Allah perintahkan, itu terutama di antara cirinya. Dia alim, senang, gemar beribadah, ikhlas karena Allah. Paham? Nggak merasa dirinya hebat. Kalau sama ibadah senang, ketimbang dia mendapatkan dunia. Kalau kita kan senangnya apa? Punya motor baru, punya mobil baru, paham nggak? Senangnya mah harta, ya kan? Dapat duit itu kita senang banget. Sama ibadah nggak gitu? Nggak ada calon, nggak ada bakat. Nggak ada bakat apa? Jadi wali, nggak ada bakat. Cirinya diantaranya dia lebih senang sama ibadah, senang ketika bersujud kepada Allah, senang melaksanakan kebaikan, terutama khususnya untuk khalayak umum, untuk umat. Khairun nas anfa'un linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia yang membawa manfaat untuk orang lain. Dan dijadikan, yang terakhir itu ketika dijadikan Allah sebagai penolong baginya. Tidak ada satupun di muka bumi ini melainkan Allah, bersandar hanya kepada Allah. Bukan sandarannya manusia, tapi Allah yang menjadi sandaran. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau kita kadang makhluk, kalau nggak kerja aku mati nih, kalau nggak ini gue gini nih, kalau ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwasannya kekasih-kekasih Allah itu wala khaufun, dia nggak takut, wala hum yahzanun, nggak bersedih. Ya, bukan hanya di dunia, sampai nanti di alam barzah di akhirat nggak takut. Sebagaimana ini ada sebuah kisah. Jadi Sayyidina Ali pengen tahu nih, ketika Umar meninggal dunia, pengen tahu Umar kalau di dunia ini kan galak gitu, tegas orangnya. Dalam hal kebaikan tegasnya minta ampun. Gak ada yang berani sama Umar, orang gini ya takut. Saya pengen tahu nih Umar, gimana kira-kira kalau ketemu malaikat munkar nakir, apakah berani dia? Karena Sayyidina Ali wali ya kan, minta sama Allah, berdoa, ya Allah berikanlah biar saya kasyaf, biar melihat Umar ketika lagi ditanya sama munkar, lagi disual sama munkar nakir, dikasih lihat sama Allah, kasyaf, dikasih lihat, dilawan itu munkar nakir. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Takut dia, nggak sedih dia. Malaikat dilawan, lu nanya gua, man rabbuka, jangan nanya gua ini sahabatnya kekasih Allah, sahabatnya kekasih Allah, sahabatnya Rasul. Bertanya gua, gitu. Umar kaget Ali, wah kacau nih, malaikat itu dibentak. Kacau kata Ali nih, bukan cuma di dunia, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Itu diantaranya luar biasa. Kayak tadi, man ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi
siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan berperang dengannya. Allah yang merangin. Oh, seperti itu. Kalau ente ngelihat orang yang ahli ibadah, ya, orang yang bener lah, gitu kan, hati-hati tuh sama orang, ya. Kita nggak tahu dia wali, tapi ya hati-hati aja. Ketika ente mencari yang bagus, orang yang bagus, hati-hati itu. Salah-salah terbalik loh, paham nggak? Terbalik awas, hati-hati. Walat. Karena Allah yang musuhi langsung. Makanya wali itu disembunyikan, ya kan? Di antara halayak manusia, di halayak umum. Sembunyi itu, masuk. Biar supaya apa sih? Kita nggak sembarangan sama orang, nggak sembarangan sama orang. Nggak main toyor-toyor aja. Lu toyor, tau wali habis lu, balik kan? Ini kan di sini udah jelas ya. Udah jelas ini kata Allah. Siapa orang yang musuh wali itu menyakiti hati walinya Allah, maka sungguh faqad azantuhu bil harbi. Faqad itu maknanya apa? Sungguh taukid. Maka sungguh umumin dia mau apa ya? Allah apa? Akan memerangi dia. Allah memerangi. Gak bakal menang dah. Udah kalah pasti dah. Hancur. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi. Dan tidaklah seorang hamba yang bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, kepada aku, kata Allah, bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi. Ya. Melainkan dia mengerjakan apa yang Allah telah wajibkan atasnya. Jadi melaksanakan yang wajib tuh, ya. Melaksanakan yang wajib. Yang wajib dulu, baru yang sunnah. Sekarang kebalik. Ngaji fikih nggak mau, ya. Ngaji fikih nggak mau, ngaji tauhid nggak mau. Ngaji tasawuf juga nggak mau. Kan 3 tuh kewajiban kita ya, yang harus kita laksanakan kewajiban. Di antaranya apa? Hadir ke majelis ilmu, datang belajar apa? Tauhid, belajar fikih, ya, belajar fikih, dan belajar tasawuf, iman, Islam, ihsan. Wajib kita. Kalau kita tidak menuntut ilmu, kena laknatnya Allah. Ad-dunya mal'unatun, ya, terlaknat. Maka kalau ingin menghindari laknatnya Allah, hadir ke majelis ilmu dan belajar ilmu fikih, ilmu akidah, tauhid, ilmu tasawuf. Sekarang orang cuma zikir, bagus, zikir itu bagus, bangga. Zikir itu bagus, wiridan itu bagus, baca Ratibul Haddad, aneh juga baca, ya kan? Ratibul Haddad bagus, Ratibul Atos, baca ratib-ratib yang lain bagus. Kita nggak anti wiridan, bukan. Kita wiridan, tapi mana yang lebih diutamakan? Ya maka ngaji ilmu. Bahaya kalau orang nggak berilmu. Nah maka dia mengerjakan kewajiban yang Allah perintahkan, di antaranya sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu tuh Allah senang, Allah suka ketika kita melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan. Gitu. Allahu Akbar, dengan azan langsung bangun subuh, senang ibadah, paham nggak? Biarpun ngantuk, biarpun gak enak, kenapa? Karena kita cinta sama Allah. Nah seorang wali itu senangnya, gembiranya ketika apa? Ibadah kepada Allah. Senang dia. Kalau ibadah senang. Kalau ente gimana? Azan lagi. Cepat banget rasanya, azan lagi. Tuh. Kalau wali itu senang. Yang berbau ibadah, apalagi sujud sama Allah, senang. Nggak jadi beban gitu. Ya Allah, malam Sabtu udah waktunya ngaji, senang dia. Senang. Meskipun apa? Sakit. Meskipun apa?
panas badan. Habib Abdullah bin Al-Haddad pernah tuh pas lagi ngajar badannya panas. Ya, istilahnya begini, seandainya telur ditaruh di punggungnya matang, saking panas ya gitu maksudnya. Habib Abdullah bin Al-Haddad tetap aja dia ngajar. Jadi kadang sakit batuk-batuk gitu lah pengen ngaji. Dan pernah Habib Soleh pernah cerita tuh di Hadramaut ada orang tua, orang tua tuh udah umurnya 80-90 tahun dan udah bongkok. Kalau ngaji itu jauh banget, jalan kaki pakai tongkat jauh. Kalau ini dari sini ke Blok M dah, dari sini ke Blok M jalan kaki kan jauh banget itu, jauh. Ketemu Habib Soleh, tanya, Pak, kenapa? Udah tua di rumah aja, apa masih hadir aja kan majelis ilmu? Oh, udah tua, berarti jalan udah payah, Pak. Justru kata dia, ini di akhir penghujung usia saya mau habisin untuk hadir ke majelis ilmu. Saya tahu luar biasa pahala yang Allah berikan hadir di majelis ilmu. Makanya seandainya manusia tidak dikasih lihat sama Allah, pahala hadir ke majelis ilmu itu sangat luar biasa, maka berbondong-bondong pasti bakalan datang. Maka semuanya ditinggalin, dia bakal merangkak. Nanti kalau udah mati baru tahu. Sekarang nggak tahu dia. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman percaya sama yang gaib. Itu kan maunya nyata-nyata aja kelihatan. Ini nggak enak dong. Ramai ini nggak bakal muat ini. Kalau dikasih lihat pahala, nggak usah dikasih lihat yang mewah surga. Bidadari satu aja dikasih lihat. Yakin aja. Penuh ini pasti apa? Penuh ya ini cobaan. Siapa yang menginginkan sama Allah dia? Entar nikmatnya entar belakangan, paham nggak? Orang yang manis duluan, ya akhirnya ujungnya pahit. Orang yang pahit duluan ntar ujungnya manis. Lu makan sirup tuh yang manis-manis, minum Coca-Cola, ya kan sirup, lu makan, lu minum buah yang manis-manis, ya kan? Yang manis-manis terus dikonsumsi, ujung-ujungnya apa? Padam, batuk, panas, ya kan? Kenapa? Yang manis-manis dulu dihantam. Tapi orang yang minum jamu pahit, kagak enak. Jamu tuh pahit, gak enak. Tapi udahannya apa? Badan enak, seger, paham gak? Kita begini emang, atau kita enak tidur, aneh juga begitu. Kelihatannya nggak enak, pahit kelihatannya. Tapi kalau orang yang udah cinta sama Allah, yang kelihatan sama orang yang keimanannya masih separuh-separuh kan pahit itu. Manis ini, rasa enak banget. Dia nggak mau tinggalin. Nah, kakek-kakek itu tuh, aki-aki itu, kakek-kakek itu tuh, udah merah, dia tahu manis meskipun pakai tongkat udah payah jalan, dia tahu. Senang, udah jadi kebutuhan. Saya pengen kalau bisa Allah di penghujung usia saya, Allah matikan saya dalam keadaan husnul khotimah dan meninggal saat saya nuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannati. Karena orang yang hadir ke majelis ilmu sama dia menuju jalan ke surga. Jadi enak. Tapi kalau wali itu senang beribadah. Nah, maka kerjakanlah wajiban ya. Setelah Allah perintahkan. Kalau ingin dicintai oleh Allah, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba yang ingin taqarrub kepada Allah, kepada Allah, melainkan dia harus apa? Mengerjakan nawafil sunnah, ya. Mengerjakan sunnah-sunnahnya. Hatta uhibbahu. Allah cinta kepada orang-orang yang mengerjakan sunnah. Qabliyah, ba'diyah, tahajud, ya. Zikir, baca Al-Quran. Allah senang tuh. Fa'idha ahbabtuhu, apabila aku mencintai hambanya,
kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku jadikan pendengaranku, kata Allah, alladhi yasma'u bihi, untuk dia mendengar. Jadi kalau Allah udah cinta, dijadikan pendengaran Allah yang digunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan penglihatannya untuk dia melihat. Dan penglihatannya yang digunakan untuk melihat. Jadi kalau Allah udah cinta sama seorang hamba, dijadikan pendengaran Allah yang digunakan untuk mendengar, dan penglihatannya ya yang digunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtushu biha, dan tangannya yang digunakan untuk menghancurkan, untuk memukul. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Masya Allah. Jadi kalau Allah udah cinta, ya kan, pendengaran ya, pendengaran Allah yang digunakan untuk mendengar. Boleh jadi seorang wali khasyaf, tahu, paham nggak? Bedanya wali sama dukun. Wali senang ibadah, ya, wali selalu berikiran Allah, karena dia cinta sama Allah. Khasyaf dikasih lihat, gitu. Kalau dukun kan dikit-dikit tahu, apa aja tahu dia dukun, ya, sok tahu padahal salah, kadang-kadang benar juga. Datang ke dukun, dompet saya hilang ya mbah, gimana mbah? Ada yang datang nggak ke rumah? Ada tadi siang mbah. Wah, tuh, jadi kita suzon sama orang. Kalau wali ya ketika nggak tahu, ya udah nggak tahu dia, ya udah sabar aja, belum rezeki kita diganti sama Allah. Ya gitu doang. Ya, itu orang-orang hikmah itu begitu, sabar, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya, ma kasabat wa 'alaiha ma. Allah itu tidak memberikan cobaan kepada kita, melainkan yang kita kuat memikulnya. Bang Denny dikasih cobaan sama Allah, saya yakin, ya, dan Allah tahu Bang Denny kuat, ya kan gitu, ya. Semua yang diberikan sama kita tuh beda-beda porsinya, ya kan? La yukallifullahu nafsan. Jadi nggak mungkin Allah ngasih cobaan yang kita tidak kuat memikulnya. Kuncinya apa? Sabar. Beri kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar, gitu. Karena semua apa qadarullah, baik dan buruknya semua dari Allah. Radhiyallahu anhu wa radu an. Ridho atas ketentuan Allah, maka Allah ridho. Kita bentaran hidup di muka bumi ini, di bumi yang begitu cakep kita bakal tinggalin. Kenangan terindah kita di muka bumi itu kalau kita